Presiden RI Prabowo Subianto minta maaf kepada orang tua hingga anak-anak di Indonesia yang belum menerima makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan oleh Kepala Negara melalui doorstop seusai meresmikan 37 proyek listrik nasional di 18 provinsi yang digelar di PLTA Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin 20 Januari 2025. Diketahui pelaksanaan program makan bergizi gratis terus meluas, namun belum semua sekolah dan artinya anak-anak berkesempatan menerima MBG. Hal itu karena dikatakan oleh Prabowo bahwa proses distribusinya tidaklah mudah dilakukan untuk seluruh rakyat. Kendati demikian, ia berjanji seluruh anak Indonesia akan dapat makan bergizi gratis di akhir tahun 2025. Prabowo mengatakan jumlah penerima manfaat akan ditambah seiring waktu hingga akhir tahun nanti. Tahapan ini turut mempertimbangkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di Indonesia. Kepala negara juga menuturkan ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat. Prabowo mengatakan proses tersebut tidak jarang membutuhkan waktu lebih, tetapi pemerintah akan terus berupaya untuk mencari cara tercepat dan terbaik. Tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan tidak mudah. Program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan dan ditingkatkan untuk pemerataan ke sekolah-sekolah di Indonesia. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo memastikan bahwa jumlah penerima manfaat akan ditambah seiring waktu hingga akhir tahun 2025. Tahapan ini turut mempertimbangkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di Indonesia. Kepala negara menuturkan ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat. Prabowo juga mengatakan bahwa proses tersebut tidak jarang membutuhkan waktu lebih, tetapi pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik. Mantan Menteri Pertahanan tersebut juga memastikan bahwa dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan. Dan dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima. Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya yang telah dimulai pada 6 Januari 2025 lalu. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, yakni Dadan Hidayana seusai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025 lalu. Dadan mengatakan kegelisahan itu lantas membuat kepala negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG. Termasuk yakni rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima. Seturut perhitungannya, ini masih diperlukan sekitar 100 triliun rupiah yang digelontorkan pada September 2025 mendatang untuk menjangkau 82,9 juta penerima tersebut. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kami dipanggil oleh Bapak Presiden khusus membicarakan terkait program makan bergizi gratis. Dan beliau menyampaikan bahwa program ini sangat penting
karena di beberapa negara, dan ini sudah dilaksanakan di 76 negara, seperti contoh di India, bahwa program makan bergizi ini menempati APBN India yang nomor 2. Dan ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian, karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Dan Bapak Presiden menyadari karena program ini diinisiasi dan Badan Gizi baru berdiri 5 bulan, ya baru 5 bulan, tapi dengan capaian yang sudah ada, beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, karena sampai hari ini sudah ada 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, mencakup 31 provinsi. Dan ini bisa terjadi karena semua dukungan semua pihak, mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan seluruh menteri yang dipanggil tadi, koperasi dan lain-lain, sehingga menjadi kegiatan yang total football. Dan Pak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Ya, karena banyak laporan, banyak anak-anak yang beriang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun, mengatakan, "Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah." Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau, sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Saya kira itu inti dari rapat hari ini, sehingga tadi semua pihak sepakat, termasuk Menteri Keuangan, untuk mendukung, dan juga dari Mensesnek mendukung peraturan-peraturan yang bisa mempermudah program ini bisa berjalan lebih cepat. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi, mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerimaan manfaat yang sampai sekarang sudah ada, dan ini setiap waktu terus bertambah, sehingga insya Allah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi. Ya, gini, yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan, dan alhamdulillah sudah teratasi, karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya, sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian anak yang 40 orang itu langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh. Dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan dan didampingi oleh petugas puskesmas makan di sekolah dan normal. Jadi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.